Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu salin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Dewan Guru beserta staf TU, yang kami hormati para pengurus Komite SMK Negeri 11 Pandeglang, yang kami banggakan siswa-siswi Negeri SMK Pandeglang. Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa hari ini kita bisa berkumpul secara daring dalam rangka mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah khususnya untuk siswa-siswi SMK Negeri 11 pada tahun ajaran 2020-2021. Kami ucapkan banyak terima kasih telah bisa menjadi siswa SMK Negeri 11 Pandeglang. Sampaikan salam kepada orang tua di rumah. Kami ucapkan juga banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan pilihan yang telah dijatuhkan kepada SMK Negeri 11 Pandeglang untuk menjadi lembaga tempat pembelajaran adalah mendapat rahmat dan barokah dari Allah SWT. Untuk itu marilah kita membaca basmalah untuk memulai masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring ini. Basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir Rahman, Kepala SMK Negeri 11 Pandeglang, yang mulai bekerja di SMK Negeri 11 Pandeglang yaitu sejak Januari 2013 atas SK Bupati Kabupaten Pandeglang. Sejak 2013 SMK Negeri 11 Pandeglang berdiri yang dibangun oleh hibah dari Provinsi Banten. Pertama, penerimaan siswa itu kita masih dibuka dua program keahlian, yaitu teknik kendaraan ringan yang cikal bakal kelas jauh dari SMK Negeri 2 Pandeglang, yaitu pada tahun 2008 dan dikembangkan RPL, dan sekarang dikembangkan lagi teknik elektronika industri. Dalam mengembangkan sekolah tentu saja kita harus mempunyai visi dan misi. Misi SMK Negeri 11 Pandeglang adalah meningkatkan layanan pembelajaran melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembentukan karakter atau akhlak mulia, dan meningkatkan keterampilan dalam upaya memperoleh kecakapan hidup bagi siswa-siswi sekalian. Misi yang kita rencanakan itu dikembangkan dalam sebuah visi, yaitu yang sekarang lagi tren, yaitu masalah merdeka belajar. Artinya merdeka belajar itu anak diberi kebebasan seluas-luasnya dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikapnya sehingga mereka menjadi siswa yang siap bekerja. Siap bekerja tentu saja harus ditopang dengan sebuah pembelajaran, yaitu yang kita kenal dengan belajar tuntas, ya, teaching factory dan teaching industri. Di samping itu kita juga mengembangkan istilah ekonomi kreatif yang dimotori oleh pembelajaran kewirausahaan dan pembelajaran muatan lokal.
untuk pembinaan akhlak yang disarankan oleh berbagai industri, yaitu pembentukan karakter budaya industri, budaya kerja, maka dilakukan pembinaan di setiap hari Jumat, yaitu mulai dari pagi jam 7 sampai kita menjelang jam 11 istirahat. Untuk pelayanan pembelajaran kepada siswa, walau di SMK Negeri 11 agak kesulitan tentang internet, maka tetap kita mengupayakan berbagai macam cara, yaitu dengan pelayanan pembelajaran berbasis IT dan pembelajaran administrasinya harus terdokumentasi secara elektronik. Rekanan yang kita dapatkan sekarang ini dalam bekerja sama dengan industri, itu setiap jurusan sudah mempunyai pasangan industri, terutama yang cikal bakal SMK Negeri 11 yaitu otomotif sudah bekerja sama dengan Komatsu. Di situ bukan hanya sekedar penandatanganan saja kerjasamanya, tapi kita sudah berkesinambungan di antara kedua pihak. Mereka, pihak Komatsu, sudah memberikan bantuan kepada kita, yaitu berupa alat-alat praktek, dan kita sudah berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di pihak Komatsu, di mana setiap tahun itu dilaksanakan melalui program magang pendidikan siswa. Bahkan sekarang sudah setiap periode itu sebanyak 10 siswa itu magang industri dengan kontrak selama 1 tahun. Ya, barangkali itu untuk visi dan misi dan keadaan yang bisa kita kembangkan di SMK Negeri 11 ini. Selanjutnya untuk wawasan Wiyata Mandala kita jelaskan di tempat acara yang lain. Hari ini adalah hari pertama masuk sekolah untuk siswa tahun ajaran 2020-2021 yang dimulai dengan yaitu masa pengenalan siswa baru. Jadi siswa baru dikenalkan kepada lingkungan sekolah supaya mereka nanti bisa mengenali guru-gurunya, bisa mengenali ruang-ruang kelasnya, bahkan bisa mengenali peralatan-peralatan fasilitas yang ada di SMK Negeri 11. Wawasan Wiyata Mandala adalah cara seseorang melihat, memandang, menilai bagaimana tentang suatu keadaan, suatu karakter. Sementara Wiyata adalah pendidikan dan Mandala adalah suatu tempat. Jadi wawasan Wiyata Mandala adalah cara kita melihat atau memandang sebuah karakter sekolah sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sifat dan karakter anak dikembangkan di sekolah sesuai dengan minat, bakat, dan keinginannya. Di situ kita lebih dititik beratkan pada era sekarang, yaitu SMK adalah pembinaan siswa untuk siap kerja. Jadi kita memandang bahwa sekolah adalah sebuah proses untuk menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja yang terampil, baik itu dia bekerja pada perusahaan maupun bekerja untuk dirinya sendiri atau disebut dengan wirausaha. Di sini ditanamkan pendidikan kewirausahaan supaya mereka punya pandangan bahwa hidup itu nanti harus dibekali dengan pengetahuan, sikap yang baik, jujur, tanggung jawab, dan terampil dalam mengelola sesuatu, sehingga di masa depan siswa berpikir setelah tamat dari sekolah bahwa dia adalah punya kemampuan atau kecakapan hidup untuk menghidupi dirinya sendiri. Barangkali itu tentang wawasan Wiyata Mandala. Nanti di SMK Negeri 11 ini ada 3 jurusan, nanti bisa kita lihat dengan jurusan adalah profil dari masing-masing. Ini adalah laboratorium komputer, yaitu jurusan rekayasa pelangkat lunak.
Alhamdulillah peralatannya sudah cukup. Ya, di sini kita mempunyai 5 ruangan RVL untuk praktek LVL, di mana di setiap ruangan kita lengkapi minimal 20 buah komputer. Di sini ada TV untuk ditonton bersama ya, supaya siswa bisa lebih cepat bisa mempelajari materi yang diberikan oleh anak. Karena dengan menonton TV layar lebar, insya Allah daya tangkap anak akan lebih cepat dibanding dengan hanya ceramah, menulis ya, bahkan hanya sekedar memberikan tugas. Setiap siswa di sini diberikan 1 komputer, dia mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolahnya. Dan alhamdulillah telah beberapa kali mengikuti kegiatan lomba LKS ya, kita masih dapat di kisaran juara 2 atau juara 3. Tapi itu cukup baik, lumayan untuk sekolah yang berada di Mekarjaya dan masih terbilang muda ini. Terima kasih. Ini adalah ruang praktek teknik kendaraan ringan ya, sebagai cikal bakal SMK Negeri 11 Pandeglang. Alhamdulillah peralatannya sudah cukup, lumayan baik. Ini yang di belakang adalah mesin bulldozer bantuan dari PT Komatsu. Di sini adalah ini kren untuk mengangkat barang-barang, dan di sebelah sana ada alat untuk tuoposlip untuk servis mobil ya. Dan di sini ada beberapa alat-alat untuk simulasi, sehingga diharapkan dalam pembelajaran ini dengan melalui simulasi dan melalui praktek langsung kendaraan yang kita miliki, alhamdulillah kita tahun kemarin sudah dapat ya, mobil baru jenis Avanza ya, sebagai bagian dari untuk merealisasikan kerjasama kita dengan Auto 2000 Pandeglang. Alhamdulillah Auto 2000 Pandeglang udah sering berkunjung, kita panggil ke sini sebagai guru tamu untuk memberikan materi langsung kepada siswa. Ya, sebagai guru tamu beliau bisa kita datang ke Auto 2000 dan mereka juga sewaktu-waktu bisa kita panggil di sini. Jadi kerjasama dengan Auto 2000 yaitu baik tentang servis kendaraan, pemeliharaan rutin kendaraan mulai dari 10.000 kilo, 20.000 kilo, 50 sampai 100.000 kilo, anak sudah bisa dibimbing langsung oleh pihak Auto 2000. Dan kita bekerja sama dengan Auto 2000 melaksanakan prakrin. Kita dipanggil itu secara periodik ya, sekitar 10 orang datang ke Auto 2000. Itulah tentang jurusan teknik kendaraan ringan. Ini adalah ruang praktek teknik elektronika industri yang dibuka jurusannya 2 tahun yang lalu, yang diketuai oleh ketua jurusan yaitu Pak Nasruddin. Alhamdulillah dengan dibimbing oleh mereka, kemarin kita sudah mendapatkan bantuan yaitu berupa ruang praktek dan beberapa perangkat alat prakteknya yang cukup memadai. Ini sudah diri karena 2 tahun yang lalu, jadi siswanya masih sekitar 2 kelas paralel ya, yang insya Allah dikembangkan ke depan. Jadi yang penting sekarang adalah era elektronika, era digital, maka SMK Negeri 11 Pandeglang juga harus mengikuti tren di mana industrialisasi digital juga harus dikembangkan di sekolah agar anak mempunyai kecakapan hidup di era digital. Sekarang ini
zaman modern semuanya serba online, serba digitalisasi, baik itu dalam transaksi, perdagangan maupun proses pembelajaran di sekolah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa membuka wawasan bagi siswa di era digitalisasi. Terima kasih. Alhamdulillah proses kegiatan masa pengenalan siswa baru untuk SMK Negeri 11 Pandeglang yang berjumlah sekitar 250 siswa dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan, yaitu melalui daring. Daring itu melalui beberapa proses penugasan, yaitu pembelajaran melalui video, yaitu melalui YouTube, bisa melalui Zoom, dan bisa melalui Classroom untuk pemberian materi. Yang kita harapkan adalah bahwa siswa sudah bisa mengenal lingkungan sekolahnya, sudah bisa menggunakan media-media pembelajaran secara online dengan baik. Mudah-mudahan nanti pada saatnya belajar dia sudah bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik, bisa mengenal guru-gurunya, bisa mengenal lingkungan sekolahnya, bahkan bisa mengenal tempat-tempat belajarnya dengan baik. Ya, mudah-mudahan setelah semuanya proses berjalan dengan baik, apa yang kita harapkan bahwa pembentukan siswa berkarakter, akhlak mulia, yang terampil dan cerdas untuk siap bekerja di dunia usaha dan mempunyai kecakapan hidup untuk bisa berusaha, itu bisa kita harapkan. Setiap orang insya Allah mempunyai kecerdasan masing-masing, mempunyai keterampilan masing-masing sesuai bakat minatnya. Kami di sekolah mengarahkan semaksimal mungkin dengan berbagai macam daya upaya agar siswa bisa mengembangkan potensi hidupnya. Barangkali itu kegiatan MPPS selama 3 hari. Untuk menghari kegiatan MPLSI, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.